Hai gengs, welcome back lagi di teman cerita yang kali ini. Bener-bener deh kalian nih, gue sampai speechless. Sebelumnya sih gue mau berterima kasih dulu buat kalian semuanya nih yang tim gercep dan aktif di komen ya, membahas dan berdiskusi tentang cerita atau kasus yang memang lagi kita bahas. Tapi mohon maaf nih, kadang kita lihat-lihat terlalu aktif anaknya ya bun. Kalau ada hal-hal yang seharusnya memang dari awal sudah dibilang tolong dirahasiakan, jangan di-spill gitu ya, jangan di-spill. Karena khususnya di teman cerita, itu kan memang kejadian ini berdasarkan cerita dari teman-teman semua yang pada kirim email. Dimana terkadang memang ada hal-hal yang sengaja disamarkan. Entah itu misalkan nama narasumber, atau nama tempat, atau hal-hal yang memang sekiranya sensitif buat disebut. Soalnya di teman cerita kan itu maksudnya adalah wadah buat kalian-kalian semua yang pada curhat nih, biar bisa didengar juga sama banyak orang. Nah, kalau kita ini ada cerita mengenai kejadian di suatu tempat, dimana dibilang, tolong jangan di-spill ya nih tempatnya ya. Kita dengerin aja ceritanya bagaimana gitu. Mungkin kan soalnya ada juga nih orang yang pernah ke situ, ada yang tahu. Ya maksudnya kita nggak nge-spill, itu kan gimana pun juga untuk menghormati yang punya tempat itu. Atau mungkin orang-orang di sekitarnya. Biar nggak ada yang merasa dirugikan juga lah. Udahlah kita sensor semua namanya, malah kagak pernah nyebut gue nama lokasinya tuh spesifiknya di mana. Tapi kok kalian ini pada gercep banget, ngalah-ngalahin detektif, pada langsung nyari tahu gitu. Kita juga sampai kaget. Mungkin nih gue terlalu meremehkan kalian kali ya. Mikirnya, gak mungkin ketahuan. Ya kali pada bisa nebak. Tapi ternyata kalian yang kukira cupu adalah suhu. Bener-bener hebat banget ya para netizen nih. Cuman masalahnya yang jadi kena omel kan kita nih bosku. Kalau ada apa-apa jadi minta tolong mati ya kerjasamanya. Gak usah di spill di komen. Nama tempatnya di sini ya, sampai dikasih linknya, terus nulis deh di lapak orangnya. Yang kita kan hatinya jadi dak-dik-duk ser, kena semprot lah kita. Mending kalau tebakannya bener. Banyak juga yang asal-asal tebak-tebakan buah manggis pada salah. Jadinya rame komen di lapak orang nanya, ini tempat yang dimaksud di teman cerita ya? Salah. Lagi-lagi kena kita semprotnya tuh. Aduh, berasa kuman gue disemprot-semprot orang mulu. Ya nggak apa-apa, sabar-sabar aja. Yang penting semua happy ya, dan tidak ada yang tersakiti. So, disclaimer aja nih di awal. Cerita kali ini pengganti teman cerita yang kemarin, yang pada heboh udah kagak usah ditanya-tanya lagi. Kenapa videonya udah kagak ada? Ya gara-gara kalian semua. Jadi kita move on aja yuk. Canda ya gengs. Udah, kita move on aja. Kebetulan di cerita kali ini, itu datangnya bukan dari jalur email kayak biasanya nih, tapi lewat jalur instan. Karena lewatnya lewat WhatsApp. Soalnya ini memang cerita dari kisah teman aku sendiri. Tapi lagi-lagi di sini gua wanti-wanti mulu ya. Hey, teman-teman tersayangku, buat yang tahu nih nama tempatnya, nama orang yang kerja di situ, kayak nama tetangganya, kayak nama RT-nya, kayak nama tukang cilok yang kerja di depannya, kayak pokoknya jangan disebar, jangan disepil. Awas lu ya, ntar kita disuruh dihapus lagi videonya. Diam-diam baik. Makanya kalian juga jadi tim gercep, nyalain notifnya. Kalau ada video baru yang tayang, langsung ditonton. Pokoknya kalau di video kali ini sepi dengan gambar-gambar gitu ya, bodo amat. Roma gue ngasih clue-clue nih ke kalian-kalian. Nah, pokoknya di sini ada cerita dari teman gue sendiri bernama Angga sama Dina. Gue pokoknya temenan sama mereka udah dari SMP lah, udah lama. Udah tahu borok-boroknya di dua orang. Ya menurut gue bisa dibilang ini dua orang lempeng, geng. Maksudnya kagak tukang tipu gitu, legit lah orangnya. Kenapa gue bilang dua orang ini lempeng? Karena dua manusia nih berbar satu sama lain baru pertama kali pacaran tuh di SMP. Jadian nih mereka sampai lulus kuliah terus menikah. Jadi kayak film-film FTV kagak pernah putus, ataupun kayak siapa selingkuh sama siapa dulu gitu kagak pernah. Ya kalau berantem juga mana tahu ya. Urusan rumah tangga orang itu mah. Padahal sebelum nikah udah gue bilangin deh tuh ke si Dina sama si Angganya juga. Kayak waktu ke Dinanya gue bilang, yakin deh Angga itu orangnya setia. Si Angga juga udah sempet gue komporin. Yakin lu, si Dina tuh jodoh lu. Kagak mau lu coba-coba yang lain dulu, lu kan kagak pernah. Bukan pacarnya sama si Dina. Tapi tetap aja mereka kekeh kawin tuh berdua.
setan banget ya gue ya. Nah pokoknya si Dina ini itu orang Padang dan Angga sih orang Jakarta ya setahu gue ya. Ya maaf kita kurang juga paham ya silsilah keluarga bagaimana. Tapi yang gue tahu sih Angga lahir di Jakarta, tapi nggak tahu nih orang tuanya di mana maksudnya. Cuman kalau Dina itu emang orang tuanya dan dianya sendiri lahir di Padang dulu. Nah karena teman cerita yang kemarin itu kita ngomongin hotel ya, jadilah ada percakapan. Si Dina ini yang ngontek gue bilang katanya, lah gue kan juga punya pengalaman serem kan. Lu angkat aja waktu itu. Oh iya juga, gue lupa. Waktu lebaran kemarin sebulan yang lalu dia sempat nginep juga tuh di hotel di Padang. Awas ya lu pada spill-spill namanya kalau tahu ya. Nah jadi kan lebaran kemarin itu penerbangan udah dibuka kan emang buat orang-orang pada mudik. Setelah sekitar 2 tahun kemarin kita susah ya karena masih pandemi. Makanya lebaran H+3 mereka akhirnya memutuskan untuk pergi tuh ke kota orang tuanya si Dina tinggal. Setelah memang sebelumnya ngerayain dulu di sini di Jakarta lebaran bersama keluarga si Angga. Ya alasannya juga biar tiketnya lebih murah lah kalau H+3. Nah kondisinya Dina ini tuh lagi hamil geng sekarang. Untungnya lu hamilnya setelah nikah ya. Pasti habis nonton ini gue ditampol deh. Pokoknya hamilnya bulan kemarin tuh udah masuk bulan ke-6. Tapi ini Dina orangnya kecil nih kayak kutu. Jadi perutnya maksudnya tidak terlalu besar-besar banget. Nggak bener kayak orang hamil yang gimana gitu. Dan katanya dia hamil 6 bulan itu malah lagi kuat-kuatnya. Jadi emang bisa jalan-jalan gitu istilahnya. Makanya berani tuh dia ke Padang. Mohon maaf tapi kita kurang paham ya. Mungkin buat ibu-ibu yang mengerti nih. Para bunda-bunda parenting boleh komen di bawah. Bener nggak begitu? Biar kalau salah nih nanti si Dina gue omelin. Kayak lagi hamil lu pergi-pergi terbang-terbangan. Nah kebetulan juga kondisi rumah dari orang tuanya Dina di Padang sana itu tuh tidak ada kamar tamunya gengs, karena awalnya memang Dina dan sekeluarga itu tinggalnya di Jakarta, makanya kan kita temenan. Tapi setelah pada nikah itu orang tuanya cerita pensiun beli rumah di Padang sana buat hari tua, jadi ya tinggal cuma berdua doang. Makanya Dina sama Angga ke sana itu booking hotel yang deket-deket lah, dicari lokasinya sama rumah orang tuanya Dina. Hotelnya biasa di booking via aplikasi dan letaknya bukan yang jauh, lagi-lagi di pusat kota, kan deket rumah orang tuanya Dina. Dilihat nih di foto hotelnya bagus, bangunannya juga baru, interiornya kayak modern gitu. Cuman memang sebelumnya walaupun Dina ini orang Padang, dia kagak pernah sama sekali nginep di hotel-hotel tuh di sana. Lagi-lagi ya dia tinggal di Jakarta, orang tuanya pindah ke Padang kan juga baru maksudnya. Yang intinya ini sama nih, kayak cerita kemarin-kemarin itu, main booking aja kagak ngeliat review. Soalnya dia lihat harganya paling oke dibandingkan sama hotel-hotel lain di sekitarnya. Ingat loh, ini lagi momen lebaran, pasti lagi pada mahal-mahal dan penuh-penuh semua itu hotel-hotel. Pokoknya pas lihat, wah ini hotelnya masih available dan harganya paling oke, ya digas. Ininya pokoknya pas lihat fotonya ini bersih, interiornya modern, lokasinya dekat, udah cakep. Tapi ingat, banyak foto yang menipu kawan. Contohnya foto Instagram gua. Tinggal cerita, H+3 nih, terbanglah mereka ke Padang. Dan pas sampai langsung ke rumah orang tuanya Dina dulu. Sungkeman lah mereka begitu kan. Baru sampai habis malam tuh ngobrol-ngobrol puas. Jam 9-annya, barulah pergi ke hotel buat check-in. Karena kan mau nginepnya di situ. Yang mana mereka udah bookingnya. Itu 3 malam 4 hari. Jadi lumayan lama ya, karena kan liburan lebaran kemarin emang lumayan lama. Pokoknya pas dari rumah orang tuanya tuh mau pulang, si bapaknya sempat nanya, nginep di mana kalian? Si Dina jawab dong, oh di hotel ini pak, itu yang dekat sana. Terus bapaknya bilang, loh kenapa pesen di situ? Emangnya nggak ada hotel lain? Ya nggak ada pak, udah pada penuh kan lagi lebaran. Harganya juga pada mahal-mahal semua. Kenapa deh emangnya? Ya nggak apa-apa. Tapi kata orang-orang sini tuh hotelnya serem loh. Kamu kan lagi hamil. Ah, bapak nakutin mulu ceritanya horor terus. Udah tahu anaknya lagi hamil malah ditakut-takutin. Nah, si Dina ini emang bilang kalau bapaknya dari dulu hobi banget cerita horor terus. Jadi waktu si bapaknya bilang begitu, Dina nggak terlalu nanggepin. Karena kan dikiranya ya udah kayak biasa-biasa hari-hari itu bapaknya ngomongin horor. Nggak percaya dia. Ya udah pas udah sampai ke hotelnya kan udah malam tuh kondisinya. Mereka baru check in dan ternyata dapat kamarnya itu di lantai 1, gengs. Karena emang udah penuh semua katanya. Jadi posisinya tuh lobby terus lantai 1, bukan beber lantai 1 tuh lantai dasar ya maksudnya. Cuman masalahnya tetap aja nggak enak yang soal lantai 1 nih, karena kondisinya deket sama parkiran jalanan di belakangnya, yang jadinya bisa berisik. Ditambah berarti kagak ada view pemandangan juga. Lah orang langsung parkiran doang, kalau di atas kan beda gitu, bisa ngeliat apa kayak perkotaan, lampu-lampu. Cuma ya mau gimana lagi? Ya udahlah terima-terima aja, udah malam juga. Menurut Angga sama Dina hotelnya tuh sebenarnya bagus, kayak hotel baru, interiornya juga modern. Pas masuk kamar juga bersih. Pokoknya buat masalah hospitality no komplain lah. Cuman nggak tahu kenapa ya, dari pas masuk lobby hotelnya nih udaranya udah beda katanya. Kayak apa ya? Bikin hati nggak enak gitu. Dan waktu masuk nih buka kamar, Dina itu sempat mual. Bukan karena telat makan atau gimana, tapi atmosfernya kayak bikin dia gelingan. Cuman dikira si Angga, itu ya perkara istrinya lagi hamil aja kali. Karena si Dina ini merasa mual, langsung rebahan aja lah dia di kasur. Sementara Angga nih mau bersih-bersih, mau mandi. Soalnya kan mereka habis dari luar nih. Jadi pokoknya denah kamarnya tuh kayak gini, gengs. Standar hotel kebanyakan lah. Ada sedikit balkon, yang view-nya tadi tuh langsung ke parkiran. Dan di sekitar situ katanya banyak pohon bambunya gitu, yang memang sengaja ditanam sama pihak hotel kayaknya. Nah pas Dina rebahan nih, di bagian luar di arah parkiran situ, kayak ada suara kuda lagi jalan. Jadi kayak tapak kuda tuk, 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 gitu. Dikira dia kan ya emang ada kuda atau delman kali. Secara sebelahnya kan jalanan parkiran, tapi suaranya kok nggak berhenti-berhenti ya. Kayak ada rombongan kuda. Kayak
kok banyak banget kayak yang lewat nih. Ngerasa gak wajar ya, karena banyak banget nih gak berhenti-berhenti. Diintip lah sama dia keluar. Tapi ternyata gak ada apa-apaan, sepi itu jalanan parkirannya udah malam. Kaget dong si Dina. Sampai awalnya kayak cuma ngintip dari gorden, terus lihat kok sepi. Dia sampai buka pintu kaca slidingnya gitu. Selingkuh keluar-luar, gak ada apa-apaan yang lewat. Padahal tadi kayak ada kuda banyak banget gitu gak berhenti-berhenti. Itu pokoknya udah jam setengah 10 lewat lah. Sampai si Angga selesai mandi, Angga bilang begini nih, ini hotel kok kayak gak enak ya Yang? Hah? Gak enak gimana? Si Dina nanya gitu kan. Gak tahu dari tadi masuk aja aku kayak ngerasanya gak suka gitu. Sebenarnya si Dina kan juga ngerasain hal yang sama nih. Cuman mungkin karena dia cewek kali ya. Jadi antara otak sama mulut nih gak sinkron, suka beda. Si Dina malah bilang, jangan anak kayak bapak deh. Udah tahu aku lagi hamil. Jadi si Dina ini kayak cewek-cewek sensi. Yang ngelihat istrinya begitu, Angga kicap. Memilih buat udahlah diem aja biar aman gitu. Karena udah malam juga. Dina cuman seka-seka doang tuh, nggak bener-bener mandi. Terus lanjut tidur udah berdua tuh di atas kasur. TV memang dibiarin nyala biar ada suara-suara. Soalnya kan dikira mereka nih, kamar di lantai 1, yang view-nya aja langsung di balkon tuh jalanan parkiran, bakal keberisikan ya, ada mobil-mobil lewat atau apalah. Tapi kok ini ternyata sepi banget. Makanya TV dinyalain aja. Baru beberapa lama merem nih, tau-tau si Dina kebangun. Soalnya di atas plafon kamarnya itu kayak kedengeran suara duduk gitu. Sama sayup-sayup ketawa-ketawa suara anak kecil. Jadi kayak ada anak lari-larian di atas kamar gitu, geng. Dina ngebatin nih, semacam, itu orang tuanya gimana sih? Udah jam 12 lewat nih. Bukannya disuruh tidur anak-anaknya, masih dibiarin main aja. Nggak lama, kedengaran lagi suara kuda, geng. Tapi kali ini suaranya beber kayak kuda delman, yang ada kincringannya gitu loh. Cering gitu. Kalau tadi yang di awal kan suara tapak kudanya aja jalan. Yang kali ini ada kerincingannya. Beber kayak persis delman lewat lah. Dan lagi-lagi itu posisinya di sebelah kamar tuh yang di jalanan parkiran. Gak mau parno sendirian nih. Dibangunin lah Angga tuh di sebelahnya. Tapi mungkin karena si Angga juga udah ngantuk ya. Si Dina kayak nggak diladenin, kayak malah cuma dipeluk doang gitu. Kayak, udahlah bobo aja. Yo, ada aja lu berdua pamer-pamer cerita begini. Biar dikata romantis begitu. Kagak ada lu berdua romantis-romantisnya di mata gue udah. Tapi pokoknya ya, kata si Dina tuh, suara anak lari-lari itu nggak berhenti-berhenti di plafon. Jadi sampai dia tidur nih dipeluk sama si Angga, itu suara masih ada terus. Sampai akhirnya dia baru udah ngantuk, udah bodo amat, udah tidur. Nah, besok paginya, mereka sarapan kan tuh di hotel. Mereka pokoknya udah di restoran tuh dari pagi banget, setengah 8-an. Soalnya takut rame, ini lagi lebaran. Ntar susah dapat duduk, atau bisa habis makannya kan, soalnya buffet ya. Yaudah, makan sampai jam 9 lebih. Dilihat-lihat nih, semua pengunjungnya kagak ada yang bawa anak kecil. Ada sih anak kecil, tapi beber udah gede, yang kayak bangsa 14 tahunan, sama bayi aja gitu maksudnya yang paling kecil. Jadi bukan tipe-tipe bocah yang pada lari-larian. Maksudnya si Dina pengen tahu aja, orang tuanya kayak apa sih? Dia kan mau jadi orang tua juga. Maksudnya kok bisa-bisanya biarin anaknya tuh kagak tidur, malah main-main sampai larut malam begitu. Duduknya gimana sih? Mau julid dia. Tapi kan ternyata nggak ada nih. Dipikirnya ya udah belum bangun kali ya. Lah orang semalam aja Dina pas tidur udah lebih dari jam 12 itu anak-anak masih pada lari, ya pasti bangun siang. Habis dari restoran, Dina minta ke atas ke kolam renang buat kayak ya jemur-jemur pagi lah, namanya ibu hamil. Dan kolam renang itu memang kayak di rooftop gitu, jadi semi outdoor. Ya udah mereka naik lift nih. Pas mau mencet di lantai kolam tuh di atas, kan nyari-nyari dulu kan kayak lantai kolam tuh lantai berapa. Ternyata Dina nih baca di lantai 2 tulisannya meeting room. Jadi kayak ruang serbaguna buat acara-acara. Penasaran lah dia, iseng pencet lantai 2 dulu. Pas kebuka terus celingak-celinguk gitu kan, ngelihat isinya. Beneran itu cuma meeting room doang. Tapi kayak banyak ruangan gitulah. Nah maksudnya gini, kamar mereka kan lantai 1, di bawahnya lantai 2 kan. Kalau atasnya itu meeting room, berarti suara anak yang lari-lari kemarin malam, ya apa ada gitu ya bocah jam 12 lebih lari-lari di meeting room. Soalnya dikiranya Dina di atasnya kamar orang juga gitu, kamar tamu kan. Dia langsung merinding. Buru-buru deh ke lantai atas aja ke kolam renang. Nggak mau mikirin pokoknya dia. Si Angga ngeliat kelakuan si Dina aneh, gak berani nanya apa-apaan. Takut ini sensi lagi si ibu hamil. Diem-diem baik aja udah dia. Habis sudah jemur-jemur badan tuh matahari pagi, turun lagi mereka ke lantai 1 mau balik ke kamar. Pokoknya mereka mau mandi buat siap-siap pergi ke rumah orang tuanya Dina. Mau jalan-jalan lah mereka. Dina duluan nih yang mandi nih. Tapi anduknya Angga itu kan kemarin malam udah dipakai, jadi udah agak basah gitu lah. Jadi sembari si Dina lagi mandi di dalam, Angga nelpon room service buat minta ganti anduk baru sambil nonton-nonton lah TV. Ini terang ya situasinya, masih pagi ya, korden juga dibuka. Gak lama ada bunyi bel pintu nih, ting tong. Dikira orang hotel dong mau ngasih anduk. Pas dibuka, kagak ada siapa. Ngeliat kayak celingak-celingak ke lorong gitu, kali ada orang iseng gitu ya. Nggak ada, kosong. Ditutup lagi lah sama si Angga. Udah dia nonton TV lagi nih, ditungguin gitu, anduknya nggak dateng-dateng. Sampai si Dina kelar mandi, ini anduk juga belum dateng-dateng. Nelpon lagi tuh si Angga ke resepsionis. Dibilang sama resepsionisnya, minta maaf ya Pak, soalnya ini hotel lagi rame banget, kita staff kewalahan. Ya udah si Dina nyuruh si Angga, yaudah kamu mandi duluan aja lah. Nanti kalau orang anduknya datang, aku yang terima biar cepat, nanti aku kasih ke kamu. Ya udahlah, si Angga mandi masuk ke dalam. Tapi dia belum cerita apa-apa. Perkara suara bel tadi itu dibuka nggak ada orang ke si Dina. Pas Angga lagi mandi, tau-tau pintunya diketok nih sama si Dina nih. Yang gitu. Kirain Angga anduknya udah dateng nih. Ternyata pas dibuka, si Dina langsung nyelonong masuk ke dalam. Terus kayak agak ketakutan. Dia bilang nih, tadi masa ada yang mencet bel? Kukira kan yang nganter anduk ya? Pas aku buka pintu masa nggak ada siapa-siapa? Pas aku lihat ke lorong kayak ada item-item gitu, masa sekelebat. Itu apaan ya? Ya si Angga juga nggak tahu ya apa yang Dina lihat ya.
Orang dia lagi di dalam kamar mandi. Akhirnya udah, si Angga ini pakai anduk bekas semalam aja. Sampai udah rapi nih mereka berdua. Ada suara bel lagi, ting tong. Si Angga sama Dina langsung lihat-lihatan. Tapi sebelumnya si Angga ngintip dulu nih dari bolongan pintu. Yang ternyata dilihat, oh itu beneran staf hotel lagi megang anduk. Dibukain pintu lah. Stafnya bilang, maaf ya Pak, agak lama. Soalnya lagi sedikit nih staf yang kerja. Jadi harap maklum. Oh iya, nggak apa-apa Mas, diterima gitu kan. Nah dari awal memang Angga sama Dina sebenarnya juga udah maklum. Ini kan lagi momen lebaran. Peak season pasti hotel tuh kewalahan. Tapi si Angga sempat nyeletuk gini ke staf hotel itu. Mas, di kamar sebelah-sebelah ini ada keluarga yang bawa anak kecil nggak ya? Tapi stafnya jawab kayak, wah Mas, saya kurang tahu. Memangnya kenapa ya? Iya, soalnya tadi ada beberapa kali yang bunyiin bel. Saya kira nganterin anduk, tapi pas dibuka nggak ada orang. Kali aja gitu anak iseng. Dengar begitu nih si stafnya, itu kayak terlihat raut mukanya. Kayak pengen cepet-cepet pergi gitu. Yang ada dia kayak cuman nunduk, permisi Pak, gitu doang. Mohon maaf, maksudnya kan belum dijawab nih pertanyaannya tadi. Mungkin kan bisa gitu mengeluarkan semacam kalimat penenang doang gitu, basa-basi. Kayak, oh iya Pak, mungkin itu anak iseng dari tamu aja kali ya. Nah, hal-hal jawaban kayak gitu kan bisa menenangkan hati ya. Tapi ini enggak. Kayak, permisi ya Pak. Udah gitu. Lah kalau gue yang di situ kayak, tunggu tuh, sini kamu. Belum jawab kamu ya. Kayak kentang gitu kita digantungin. Dari situ ya udah mereka pergi ke rumah orang tuanya Dina. Terus mereka jalan-jalan, makan-makan sampai malam lagi. Karena mereka ini perginya memang naik mobil ayahnya Dina. Masih kuat ya si om nyetir nih. Pulangnya mereka langsung di-dropin di hotel. Biar nggak bolak-balik aja lah kalau ke rumah dulu. Terus mereka ke hotel naik taksi lah, sayang duit lah, ribet. Pas mau turun si ibu nih bilang, aman hotelnya nak. Aman gimana Bu maksudnya? Si Dina nanya lagi kan. Iya, soalnya kata Bu Ida tuh tetangga sebelah, anaknya pernah digangguin waktu nginep di sini. Katanya angker gini, ini kan dulu banyak yang mati waktu gempa. Si Dina lagi-lagi mungkin bawaan ibu hamil ya. Sensi dia. Kayak kan emang dia udah ngerasa takut. Dari semalam juga sebenarnya nggak bisa tidur. Lah kalau ini ditambah-tambahin lagi cerita dan diberikan sebuah berita kalau katanya banyak yang mati waktu gempa. Mana si ibu juga ngomongnya santai aja begitu. Katanya ini angker nih. Dulu banyak yang mati nih waktu gempa. Lah anaknya mau tidur di situ Bu. Kayak tolonglah agak mengerti situasinya dikit. Si Dina diam aja nggak jawab gitu, langsung turun dari mobil, dia kesel. Nah Angga udah tahu banget nih kalau istrinya lagi bete. Saat itu pokoknya mereka sampai hotel sekitar jam 8 malaman. Waktu mereka lagi jalan nih di lorong kamarnya. Jadi kamarnya itu kayak semacam ngelewatin 4 pintu kamar lain. Kamar 1, kamar 2 pintunya ketutup. Pas kamar 3 pintunya agak kebuka nih. Yang otomatis dari lorong berdiri itu bisa ngeliat ke dalam dong. Dan biasanya memang bukannya kepo. Tapi emang suka refleks aja begitu. Kayak pasti palanya langsung menoleh. Kayak ngeliat ada apa sih di dalam isi kamar itu? Mungkinkah kamar lebih besar? Atau lebih bagus? Lebih jelek? Ya refleks aja lagi jalan di sini yang kebuka noleh aja gitu. Nah di dalam kamar itu ada ibu-ibu rambutnya panjang. Tapi panjangnya sampai hampir nyentuh lantai. Berdiri aja gitu ke arah balkon. Jadi munggungin mereka, diem aja gitu berdiri. Wah itu bener-bener merinding banget katanya. Gak ngerti tapi itu orang apa bukan. Yang jelas ngelihat ada cewek ini rambutnya panjang banget. Terus tadi abis dengerin jangan ibunya tentang hotel ini angker, Dina sama Angga langsung jalan cepet-cepet. Mau buka pintu kamar mereka sampai tangannya Angga nih gemeteran. Ngetap kunci hotelnya kayak kagak bisa kebuka-buka nih, gagal terus. Si Dina juga sampai ngomong, cepet buka gak? Udah nggak pakai cepet buka ya nggak begitu. Cepet nggak sih buka gak? Udah agak ngotot gitu ya. Sampai dalam kamar. Mereka langsung kayak, tadi apa ya? Itu orang apa bukan ya? Kamu lihat kan? Wah nggak tau lah, udah tidur aja yuk kata si Dina gitu. Tapi ya kali ini baru jam 8-an tidur kayak bukan mereka lah. Ya udah akhirnya mereka nyetel TV. Pas lagi nonton berdua di kasur tuh, di dinding belakang kasurnya gitu. Kan mereka lagi nonton TV di sini, di belakangnya sini. Itu kayak ada duk gitu. Kayak ada aktivitas tadi kamar sebelah. Karena emang udah parno nih vibes-nya mereka berdua. Langsung mikir, ini kamar sebelah orang apa bukan ya? Bodohnya mereka nih. Ya mungkin karena sefrekuensi aja ya makanya mereka kawin. Mereka kayak nguping ke temboknya, nempelin telinga gitu, dan di situ mereka dengar suara cowok nangis, gengs. Iya, cowok bukan cewek. Jadi suaranya menurut mereka tuh lebih horor. Gimana sih suara cowok yang berat tapi kayak nangis tuh. Gitu. Langsung merinding lah mereka berdua. Kayak yang itu orang bukan nangis. Tapi ngapain cowok nangis ya? Apa ceweknya KDRT? Bingung gitu kan, rancu. Terus emang gak lama, itu kayak ada suara barang kayak jatuh atau dibantu. Kayak burak-buruk gitu. Nguping lagi lah mereka. Kedengeran lagi itu suara cowok nangis. Gitu. Wah takutnya aja ini udah parno-parno itu hantu begitu ya. Tapi ternyata emang orang berantem lagi KDRT. Butuh bantuan gitu kan ya harus dibantu, nggak lucu. Nyidek lah si Angga nelfon ke resepsionis lagi. Bilang, kamar sebelah ini ribut banget mas, kayak lagi berantem. Keganggu saya, tolong dicek lah. Maksudnya sih halus. Biar orang hotel aja lah yang ngecek. Kali-kali mungkin butuh bantuan tuh di kamar sebelah. Bukan si Angga kayak langsung bilang, itu di sebelah ada orang berantem tuh mas. Cowoknya nangis. Kan kayak rumpi banget. Takut dibilang kayak ngurusin hidup orang baru. Sama si resepsionis dibalas, oke baik pak, nanti kami cek. Ya udah ditutup kan teleponnya. Nggak lama berdering lagi tuh telepon. Dan pas diangkat ternyata itu resepsionis yang tadi. Kayak mastiin, maaf pak,
itu dari ruangan sebelah kanan apa kiri ya maksudnya? Ya takutnya kan udah negor-negor, salah kamar, nanti nggak lucu. Sebelah kanan, kata si Angga tuh jawabnya. Maaf Pak, kalau sebelah kanan itu gudang amenities, bukan kamar tamu Pak. Dengar begitu si Angga kagak percaya. Hah? Gudang? Langsung dicek keluar dia. Pas dilihat ke sebelah kamar, bener. Ternyata itu kayak gudang kayak buat nyimpen vacuum cleaner, alat-alat mandi kayak sabun-sabun hotel, air mineral, ya yang gitu-gitulah buat satu lantai hotel itu. Jadi dari kemarin-kemarin emang mereka nggak merhatiin. Soalnya dari keluar lift nih, terus ngelewatin lorong menuju kamar, itu mereka langsung masuk ke kamar aja, nggak tahu itu sebelah-sebelahnya sana tuh apaan. Si Dina langsung bilang, wah kacau nih hotel nih. Kemarin lantai atas tuh ada suara-suara anak kecil lari, tapi ternyata itu meeting room. Ini ada suara orang nangis di sebelah, ternyata itu gudang. Langsung ketakutan lah mereka berdua. Dan seakan-akan nyari penyakit, mereka googling deh tuh, ngeliat review-review dan cerita-cerita tentang hotel yang lagi mereka tempati. Ternyata hotelnya itu dulunya pernah hancur waktu gempa, geng. Dan banyak orang korban yang ketimpa bangunan. Tapi emang sekarang udah dibangun lagi, bener-bener dirombak jadi hotel baru. Dan namanya juga ganti. Cuman mereka kan emang nggak familiar sama hotel-hotel di Padang sebelum-sebelumnya. Jadi mereka nggak ngerti sama sekali. Dan kalau dia dari review orang-orang tuh di atas-atas awal-awalnya bagus-bagus reviewnya. Tapi emang ada beberapa orang yang cerita tentang keangkeran hotel itu yang mungkin lagi apa saja kayak mereka berdua nih. Malam itu mereka nggak bisa tidur. Kengiang-ngiang banget suara tangisan yang mereka denger gara-gara kepo. Yang kemungkinannya memang itu bukan orang lah, sebelahnya gudang. Mereka tapi nggak ngecek juga ya, nggak buka gudangnya gitu. Ya takut lah. Apalagi kan si Dina juga lagi hamil. Parno aja takut kenapa-napa. Angga juga udah bilang, besok kita pindah aja deh. Jadi malam itu mereka nyari hotel-hotel yang available, tapi ternyata jaraknya pada jauh-jauh. Yang dekat di sekitar situ penuh semua. Dina akhirnya bilang, ya udahlah jangan takut, kan kita bayar di sini. Sayang uangnya nanti angus nih, masih ada 1 malam lagi. Jadi jiwa Padangnya Dina nih tahu-tahu keluar, memantapkan diri untuk berani dan tidak rugi karena setan. Akhirnya mereka maksain buat tidur. Biar cepat udah nanti melek pagi gitu, mereka bisa pelarian pergi ke rumah orang tua. Udah lagi tidur nih. Si Dina kan tidurnya telentang. Di sebelahnya kayak ada manggil dia. Dina. Ber-ber kayak di kupingnya, gengs. Ya si Dina kayak kebangun kayak kenapa yang? Tapi cuman kayak Dina. Kayak gitu-gitu doang, manggil-manggil doang di sebelahnya. Ya pas Dina yang ke samping, si Angga ini ber lagi tidur pules. Langsung melek dong si Dina. Mas ini si Angga tidur lagi ngigo apa bagaimana? Lagi ngerjain apa gimana nih? Tapi beneran tidur, si Angga ini tidur doang diem. Dan suaminya itu kagak pernah ngigo. Ngorok juga kagak. Tenang aja udah tidur. Nah terus tadi itu suara siapa yang manggil? Lagi-lagi ogah ketakutan sendiri ya. Suaminya lagi nyenyak begitu ya, lagi tidur, dibangunin sama dia. Tapi katanya Dina sampai nangis tuh di situ karena saking kagetnya dia. Yang jelas banget itu suaranya berkali-kali lagi. Dan suaranya itu suaranya si Angga. Mereka pokoknya akhirnya melek nih sampai jam 3 lebih, pokoknya nggak bisa tidur. Si Dina masih dalam kondisi ketakutan dan Angga jadinya standby nemenin istrinya. Sampai gongnya nih, si Dina kebelet pup ceritanya. Angga udah bilang mau ditemenin nggak, jadi ditungguin di dalam kamar mandi juga. Tapi si Dina ini tipe cewek-cewek yang kecantikan begitu. Walaupun udah nikah mereka berdua, dia kagak mau dilihat. Mau dia lagi pup nggak boleh dilihat sama Angga. Mau Angga lagi pup dia juga kagak mau lihat. Ya pokoknya pakemnya mereka udah begitu. Takut ilfil kali ya. Mohon maaf tapi agak too much information nih tentang rumah tangga orang. Jadi Dina tetap sendirian ke kamar mandi, tapi pintu kamar mandinya tetap dibuka. Ya udah, Angga duduk di kasur. Masih nyoba-nyoba dia nyari hotel yang masih available. Dan Dina pup di dalam, pokoknya di toilet, pintunya kebuka ya. Lagi scroll-scroll HP nih si Angga. Tahu-tahu dari pintu kaca di balkon nih, itu ada suara duk. Terus kayak duk. Jadi kayak ada yang mau geser gesernya gitu pintu kacanya. Cuman posisinya memang pintunya pada saat itu udah dikunci dan ketutup korden juga. Nah, si Angga ngiranya kemungkinannya kalau nggak itu setan, takutnya orang jahat. Ya mau maling apa bagaimana begitu ya. Soalnya kan lantai kamar mereka ini pendek, deket banget sama jalanan parkiran. Ya gampang banget misalkan ada orang mau jahat pakai manjat gitu bisa. Sebenarnya ya takut ya. Cuma lagi-lagi kayak refleks, dia bukalah itu kordennya. Yang ternyata di balkon ada pocong, guys. Angga bilang bentukannya sih kayak cuman putih tinggi. Nggak ada mukanya tapi. Semacam kayak buntelan putih dililit aja. Cuma spontan dia teriak kaget. Dina lagi pup nih, juga kaget dengan teriakannya Angga di luar. Tapi posisinya dia masih pup, jadi nggak bisa langsung berdiri gitu. Cuman kayak, kenapa? Si Angga lari masuk ke dalam kamar mandi terus langsung kunci. Si Dina posisinya masih duduk nih, masih pup. Kenapa yang? Panik kali dia lihat suaminya begitu. Si Angga bingung nih, mau ngomong apa nih, takut dia. Ya Dinanya takutnya jadi lebih heboh dan lebih takut lagi kan. Cuman si Dina emang tipe-tipe cewek yang suka nge-push. Kayak, kenapa kamu ngomong nggak? Ya sama Angga dijawab, ada pocong di balkon. Si Dina dari ujung kaki sampai ujung rambut langsung gemeter, mules, pusing, semua jadi satu. Nangis lagi dia. Duh, gimana nih? Si Angga walaupun laki ya, tapi dia beber trauma gitu, kagak mau keluar, takut banget. Dan di dalam kamar mandi itu, nggak ada kayak apa sih di hotel-hotel mewah, biasa kan ada teleponnya gitu kan di samping toilet, ini nggak ada. Jadi cuma di sebelah kasur doang. Cuman untungnya si Dina ke dalam toilet tuh bawa handphone. Jadi dari HP-nya dia nelfon nih ke nomor hotel itu. Yang sebenarnya dia juga nggak tahu ya, nyambungnya ke resepsionis atau ke bagian mana. Pokoknya dia nge-google nomor teleponnya hotel itu berapa.
apa? Ditelepon-telepon kagak ada yang ngangkat nih ya, mungkin udah jam 3 pagi. Terus tau nggak akhirnya dia ngapain? Dina telepon nih ke ibunya yang lagi ada di rumah, dibangunin tuh subuh-subuh begitu. Minta tolong sama bapak, kemarin nih ke hotel, manggilin staf hotel buat ke kamar. Lah orang tuanya pagi-pagi baru bangun ditelepon begitu sama anaknya. Dikira kan, ah kenapa nih anak saya nih subuh-subuh? Mau brojol apa bagaimana? Hamilnya masih 6 bulan kok udah brojol? Untung emang juga deket ya jarak dari rumah ke hotel. Dan bapaknya masih bisa strong tuh pagi-pagi, kaget suruh nyetir. Sampai hotel, sampai bikin heboh si staff-staff. Dibilang itu anak saya tuh minta bantuan tuh. Dibukalah kamarnya pakai kuncinya, emang punya staff kan. Pokoknya si Dina sama si Angga nggak mau keluar dari kamar mandi. Setelah kamar mandi udah diketok nih sama bapaknya dan para staff, barulah mereka keluar. Si Angga baru bilang, ada pocong tadi di balkon. Dari situ mereka packing ditemenin sama bapak ibu. Terus check out udah pulang ke rumah orang tuanya Dina. Yang akhirnya pada hari itu, mau nggak mau karena masih ada 1 hari lagi, mereka booking hotel yang emang agak jauh. Dan sekalian booking 2 kamar juga buat orang tuanya si Dina. Biar nggak repot nih bolak-balik kejauhan gitu. Sekalian hitung-hitung staycation bareng lah. So itu tadi cerita dari temen gue yang bikin heboh staff hotel sana. Pagi-pagi buta ya, tau-tau nih orang tua datang bilang anaknya tuh butuh bantuan. Dibuka pakai kunci kamar staff hotel karena mereka berdua nih kagak mau keluar dari kamar mandi. Enggak, cupu banget lu jadi laki. Tapi kasihan sih dia yang ngelihat penampakannya ya, yang sejelas itu beber di depan mata. Sedangkan si Dinanya kan di toilet, kagak ngelihat bentukannya pocongnya bagaimana, dia malah pup. Yang jelas ya, Angga bilang itu fix hantu. Karena pas mereka udah keluar dari kamar mandi nih, pas staff-staffnya udah pada datang, itu buntulan putih kagak ada di balkon. Sebelum check out sebenarnya, mereka juga udah sempet videoin kayak balkon sama lorong hotel kamarnya dia, dan niatnya mereka mau post kayak semacam di TikTok begitu, ada gila-gila viral. Tapi mereka juga takut bermasalah sama pihak hotelnya. Jadi ya karena gua trauma ya nge-spill foto atau video apapun, walaupun gatel juga ini rasanya, tapi daripada diomelin lagi kita, jadi mohon maaf ya. Pokoknya thank you banget buat Dina sama Angga nih kalau lu nonton. Semoga Dina lahirannya lancar-lancar ya, biar nanti anaknya mengemaskan kayak aku. Pasti Dina nantanya amit begitu. Ya udah, thank you semuanya. Buat kalian yang mau kirim-kirim cerita, mohon maaf nih masih pakai harus jalur email dulu nih yang di sini. Jangan salah email tapi ya. Sampai jumpa lagi kita di teman cerita selanjutnya. Assalamualaikum.